Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam video pengolahan data untuk Excel dan SPSS. Jadi kita akan kembali mengolah data-data dimensi tubuh hewan ya, yang teman-teman sudah sempat buat. Di sini kita sudah buat tabel koefisien variasi yang berawal semua karena penyusunan tabel dimensi tubuh ini dengan data-data yang jelas. Kita sudah menggunakan juga penyusunan dan hasil analisis yang sudah dikeluarkan dan kita pelajari di SPSS. Teman-teman bisa mengcopy, mulai memaparkan data dan sebagainya. Jadi oke, ini dia, kembali ke laptop, data-data yang sudah teman-teman keluarkan. Baik, teman-teman sudah juga bisa bawakan dia ke Word, dan itu semua tidak akan terjadi kalau bukan karena apa yang dikerjakan melalui proses di Microsoft Excel. Jadi tabel koefisien variasi sudah selesai sampai sini. Oke, yang menarik adalah tabel ini perlu merepresentasikan sesuatu. Dalam konteks yang digunakan dalam mata kuliah pemulihan ternak adalah bagaimana koefisien variasi ini akan menentukan tindakan berikutnya dalam melakukan pemulihan ternak. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah ada dua tindakan alternatif yang selalu digunakan dalam pemulihan ternak, yaitu melakukan seleksi dan yang satunya adalah perkawinan silang. Jadi sebenarnya tujuan dari tindakan ini adalah apa? Adalah supaya suatu ternak dalam jumlah skala populasi bisa memiliki gen yang unggul, satu kesamaan yang bisa tersebar secara merata. Jadi bagaimana cara kita menentukan ini? Caranya adalah menggunakan koefisien variasi yang sudah teman-teman dapatkan. Jadi angka yang akan kita jadi patokan di sini adalah angka 15%. Jadi teman-teman perlu mengerti, saya akan tuliskan di sini bahwa ketika angka koefisien variasi, ketika angka KV itu lebih dari 15%, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa itu data yang disediakan itu sangat homogen. Ketika koefisien variasinya lebih dari 15%, itu menunjukkan bahwa data itu sangat heterogen. Jadi populasi itu punya variasi yang lebih bervariasi. Sedangkan ketika dia homogen di bawah 15%, homogennya tinggi dan heterogennya rendah. Baik, saya akan coba tuliskan. Ya, mungkin saya tidak. Intinya, ketika koefisien variasi lebih dari 15%, maka itu menunjukkan data yang ada dalam populasi itu sangat bervariasi, sehingga karena bervariasinya dia perlu dilakukan seleksi, supaya seleksi ini membuat populasi itu menjadi lebih seragam, memiliki mutu yang sama-sama jenisnya diinginkan. Oke, seperti itu. Dan itu sebaliknya, ketika KV atau koefisien variasi ini lebih rendah dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan dengan data seperti ini? Yang ditunjukkan adalah bahwa populasi ini sangat seragam, sehingga tidak perlu dilakukan seleksi, melainkan kita melakukan perkawinan silang dalam populasi ini, sehingga populasi tersebut bisa menjaga gen yang sama. Mungkin itu penjelasan mengenai koefisien variasi ini. Kita akan lanjut ke dalam pembuatan tabel korelasi yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.